Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Terima kasih Prof. Siang ini sama-sama. uh, kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan Profesor Dr. Gancar Chandra Premananto. Beliau adalah guru besar bidang pemasaran, atau lebih tepatnya guru besar pemasaran bidang perilaku konsumen berkelanjutan. Kita akan ngobrol apa dan bagaimana kecenderungan hari-hari ini, terutama terkait dengan situasi aktual yang hari ini terjadi di Iran, di mana dampaknya tentu hari ini tidak hanya terjadi atau dirasakan di Iran atau kawasan Timur Tengah, tapi juga sudah mulai merembet ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dan bagaimana dampaknya juga terhadap kecenderungan perilaku konsumen dan antisipasinya oleh pelaku usaha. Kita akan tanya dan ngobrol dengan Profesor Dr. Gancar Chandra Premananto yang ahli di bidang itu. Insya Allah. Ya, kalau boleh menyapa kepada kawan Just Today, bibir tersenyum karena kedatangan Bude. Assalamualaikum, selamat kepada kawan Just Today yang sudah bergabung bersama kita. Iya, Monggo, silakan kira-kira apa yang ingin didiskusikan. Iya ini Prof, sudah hari ini ya, sudah sekian waktu, kira-kira ya Sudah sekian pekan, sudah 2 pekan ya. 2 pekan itu Amerika, Israel melaksanakan agresi di Iran. Itu orang sudah sama-sama ketar-ketir terus ini. Ini konsumen ini di Indonesia sepintas ya kita lihat masih belanja, masih datang ke mall dan sebagainya. Tapi kecenderungan jangka waktu menengah dan panjangnya bagaimana? Yang mungkin industri harus atau pelaku usaha juga harus bisa mengamati itu. Siap. Saya kira yang paling terdampak dengan adanya perang ini adalah untuk aktivitas pariwisata terutama. Pariwisata terutama yang ke daerah-daerah yang berkonflik tersebut, saya kira kemudian memang harus dikurangi, dan pemerintah Surabaya saya kira kan juga sudah memberikan himbauan agar menghindari daerah-daerah yang kemudian berkonflik tersebut. Dan saya kira hal itu sudah terjadi, bahwa sudah untuk kunjungan dan maupun kedatangan turis-turis tersebut tentunya sudah ada mengalami pengurangan. Terutama untuk yang jamaah umroh dan haji, saya kira kan sudah terjadi beberapa hal penundaan untuk pesawat yang pulang dan pergi ke daerah tersebut. Jadi ini yang kemudian harus kita antisipasi juga, masalah pariwisata tentunya untuk daerah-daerah tersebut harus kemudian bisa dikurangi atau dibatasi lah aktivitasnya, karena memang akan juga nanti ketika terjadi masalah bagi mereka, tentunya akan menimbulkan bagi pemerintah juga untuk membantu masyarakatnya yang berada di daerah konflik tersebut. Jadi kita sendiri juga harus sebagai konsumen harus membatasi untuk rencana kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang berkonflik tersebut, saya kira. Jadi saya kira yang jangka pendeknya akan seperti itu. Tapi kemudian juga saya lihat aktivitas dari berbagai negara untuk menghindari daerah konflik itu juga terjadi. Saya ketika kemudian kemarin sempat ke bandara Vietnam, itu lonjakan dari pariwisatanya juga sangat tinggi sekali, Cak Buli. Jadi dan mereka ada memang dari Amerika Serikat, ada dari Israel, itu mengikuti acara untuk tour wisata ke Vietnam juga. Jadi saya kira ini menjadi suatu hal bahwa masyarakatnya sendiri itu menghindari daerahnya yang berkonflik, jadi mencari kondisi aman juga, saya pikir. Nah, ketika masyarakatnya sendiri berusaha kemudian mencari daerah lain, maka jangan sampai kita malah ke daerah-daerah tersebut. Saya kira itu mungkin perlu kita tarik benang merah terlebih dahulu. Untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, saya kira beberapa kasus sudah terjadi. Misalnya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, kan sudah menyampaikan wacana masalah efisiensi. Jadi efisiensi ini terutama terjadi karena masalah di Selat Hormuz itu kan sudah kemudian dibatasi untuk bisa dilewati kapal-kapal tanker pembawa minyak oleh Iran.
Jadi hal itu tentunya akan berdampak pada jangka panjangnya, yaitu untuk BBM kita tentunya akan mengalami peningkatan harga tentunya, karena BBM dunia tentunya akan terjadi keterbatasan atau kelangkaan bahan bakunya, sehingga kemudian untuk harganya tentunya akan melambung. Nah, itu tentunya akan berdampak pada perekonomian Indonesia, bahwa nanti subsidi yang ditanggung pemerintah tentunya akan semakin meningkat nih kalau harga minyak semakin menguat. Sehingga bisa jadi ke depan dalam jangka panjangnya pemerintah mungkin mengurangi atau kemudian meniadakan subsidi, karena ini akan membebani APBN. Sehingga dalam jangka panjangnya masalah APBN itu kemudian akan berdampak ke sana, dan ini akan berdampak pada harga pokok produk-produk lain yang memerlukan aktivitas transportasi tentunya. Jadi saya kira Bapak Presiden Prabowo sudah mengarah pada hal yang benar, bahwa kita harus berbicara masalah efisiensi. Sudah ada kemudian pemberian saran-saran untuk melakukan aktivitas working from anywhere dan working from home. Dan itu saya kira di masa sekarang, saya kira kita sudah terbiasa untuk WFA dan WFA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Cak Ruli, untuk mengangkat kita. Ya, menarik ini. Jadi sepintas kita melihat bahwa orang masih berbelanja normal kehidupan kita, tapi secara kebijakan pemerintah sudah mengambil ancang-ancang seperti tadi sudah disampaikan oleh Profesor Gajar. Tapi kira-kira apakah yang dilakukan pemerintah ini, Prof, mempunyai implikasi juga terhadap perilaku konsumen? Ya, yang penting adalah sebetulnya masalah optimisme dari masyarakat dan konsumen. Jadi optimisme bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang tepat dan baik itu kemudian harus dibangun. Dan sudah memang dari hasil survei sudah mengarah bahwa optimisme masyarakat Indonesia dan juga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keputusan yang diambil pemerintah sudah benar, itu sudah terjadi saya kira. Jadi saya kira kita bicara masalah sentimen masyarakat itu sudah mengarah pada hal yang positif juga, mereka masih optimis, dan optimisme belanja tetap harus dimunculkan. Karena kalau kemudian terjadi pesimisme, maka ini akan menjadikan roda ekonomi juga akan melambat. Jadi kita tidak boleh menahan adanya roda ekonomi untuk terus kemudian melakukan aktivitas mendukung berputarnya roda ekonomi yang terjadi di Indonesia saya kira. Jadi optimisme itu menjadi sebuah bahan baku yang cukup positif untuk kemudian menggerakkan ekonomi, dan itu saya kira sudah terjadi di masyarakat Indonesia juga saya kira. Iya, satu sisi pemerintah mengindikasikan perlunya kita efisien atau pemerintah ini efisien di dalam hal-hal kegiatannya, tetapi Profesor Gajar menyampaikan bahwa optimisme masyarakat itu harus tetap dibangun juga secara tepat. Jadi jangan sampai kemudian semuanya konsumsi itu kemudian mengalami kecenderungan turun ya, Prof ya. Betul. Nah, karena ketika kemudian ada pesimisme yang terjadi di pasar, maka konsumen akan mengurangi pembeliannya, dan itu akan memperlambat roda ekonomi, dan itu akan mempercepat krisis yang akan terjadi. Sehingga tidak boleh terjadi adanya pesimisme dalam aktivitas untuk kita. Dan saya kira adanya lebaran kali ini itu tetap mendukung kita untuk membangun optimisme berbelanja. Masyarakat tetap kemudian melakukan aktivitas untuk meramaikan suasana berlebaran, beli baju, beli sepatu, kue-kue lebaran dan sebagainya, dan itu hal yang sebetulnya positif juga untuk kemudian bisa mensupport baik UMKM maupun dunia usaha untuk tetap bisa berjalan dan hidup. Iya. Kalau kemudian ada pertanyaan, ini yang sederhana sebenarnya. Kalau menurut pandangan Profesor ini, kira-kira dari perspektif pelaku usaha ataupun akademisi di bidang pemasaran, potensi terjadinya perang ini masih akan berapa lama, Pak? Waduh, kalau potensi berapa lamanya mungkin akan sulit, karena ini tergantung dari kekuatan senjata masing-masing. Dan berita-berita yang terjadi itu kan berita-berita yang arahnya propaganda. Kita tidak tahu sebenarnya bagaimana kekuatan dari masing-masing. Yang ada adalah berita-berita yang kemudian bisa jadi hoax, bisa jadi kemudian untuk propaganda umum
memunculkan bahwa ini menang, ini kalah, itu kan yang terjadi di sekitar kita. Jadi sebagai yang hanya melihat dari luar dan bukan ahli militer, ahli persenjataan, maka saya tidak bisa memperkirakan berapa lama akan terjadi. Cuman bagi seorang pengusaha, kalau konsumen tadi harus ada optimisme, bagi seorang pengusaha dia harus kemudian mempunyai mindset untuk berusaha mencari opportunity di balik semua hal yang terjadi. Karena dari semua jenis krisis apapun, pasti kemudian ada opportunity, ada peluang, kesempatan yang bisa diambil untuk kemudian bisa berbisnis. Kita ambil contoh saja, di masa pandemi ya, tahun 2020 yang lalu, banyak kemudian pengusaha-pengusaha yang mengalami masalah, banyak mengeluh dan sebagainya kan, banyak yang tutup. Tapi kemudian kita bisa melihat ada sebuah peluang yang kemudian malah menambah pundi-pundi kekayaan seseorang. Contohnya adalah Eric Yuan, yaitu pengusaha yang menjadi pemilik dari Zoom. Ketika dia melaunching Zoom, maka serta-merta kemudian aktivitas digitalisasi kita, meeting, rapat, pendidikan, kita arahkan untuk melakukan aktivitas dengan Zoom. Banyak orang yang kemudian berlangganan untuk menggunakan Zoom itu, dan seketika kemudian hal itu melambungkan pundi-pundi kekayaan dari Eric Yuan sendiri. Jadi selalu ada peluang di balik tantangan krisis yang ada. Jadi krisis perang itu pada dasarnya juga dianggap dipicu oleh perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi senjata. Karena kalau tidak ada perang, ya tidak akan ada gunanya senjata. Jadi pada dasarnya ini juga bagian dari aktivitas pengusaha juga untuk memunculkan aktivitas perang tersebut. Dan dari aktivitas perang tersebut pasti kemudian ada peluang-peluang lain, bukan hanya di bidang senjata. Contoh misalnya yang saya dengar beritanya beberapa waktu yang lalu adalah ada pengusaha dari Iran yang datang ke Indonesia untuk membeli kue-kue, roti-roti dari Indonesia untuk diimpor ke Iran. Nah ini kan menjadi pertanyaan, zaman perang seperti ini kok masih kemudian aktif berbisnis untuk mengimpor kue? Maka pengusaha Iran itu menjawab, yang perang itu yang keuntungan adalah dari perusahaan senjata. Nah, dari aktivitas yang terjadi pasti ada peluang, dan salah satunya adalah setiap orang masih butuh untuk makan, masih butuh untuk lebaran juga, maka mereka tetap butuh untuk memberikan pasokan bagi mereka yang butuh untuk roti-roti dan kue-kue tersebut. Untuk itulah mereka mengimpor dari Indonesia. Nah ini adalah yang perlu kita lihat dari sana, bukan ceritanya yang kemudian apakah ini cerita benar atau tidak, tapi yang kemudian kita lihat adalah bahwa seorang pengusaha harus punya mindset untuk mencari opportunity di balik semua peristiwa terjadi. Jadi jangan kemudian kita melihat satu sisi saja, bahwa mungkin di satu sisi bisnis kita mungkin terdampak, tapi mungkin terbuka bisnis opportunity yang lain yang mungkin bisa memberikan keuntungan dari krisis yang terjadi. Jadi saya kira kalau dari mindset konsumen, optimisme harus tetap ada. Dari mindset seorang pengusaha harus bisa mencari peluang-peluang bisnis baru yang kemudian bisa dia masuki. Saya kira itu yang kemudian bisa menggerakkan produk bisnis kita. Ini menarik. Kadang-kadang memang kejadian atau peristiwa itu yang lebih parah itu dampaknya bagi kita itu adalah kekhawatiran dibandingkan kejadiannya. Betul. Nah, sementara kan kejadiannya hari ini itu kan di Iran. Amerika datang, Israel menyerang, kemudian Iran kemudian membela dirinya. Lalu kita karena satu kejadian teknologi hari ini, seakan-akan semua informasi itu terpapar sedekat bantal pada pipi kita, guling pada pelukan kita, atau informasi-informasi itu ada pada genggaman tangan kita. Lalu kemudian kekhawatiran itu kemudian dari yang awalnya jauh kemudian mendekat ke kita, kemudian mempengaruhi kehidupan kita. Nah, tapi semuanya itu harus kemudian Profesor tadi menyampaikan harus dibingkai dengan optimisme, mencari solusi dan peluang pada kedua sisinya, sisi konsumen dan juga sisi produsen, praktisi bisnisnya. Nah kira-kira di saat ini Prof, di saat situasi seperti ini,
apa jejak atau perilaku seperti apa yang bagi konsumen atau dari si produsen atau pelaku usaha itu bisa kemudian bisa bijak mengambil hikmah gitu ya. Iya. Misalnya kan kita apa setiap hari itu kan ngelihat HP terus itu tuh apa harus titik tertentu nggak melihat HP atau bagaimana? Tidak, bahwa pada dasarnya sesuatu berita yang datang ke kita itu adalah data. Data itu harus bisa kita ubah menjadi informasi, dan informasi itu harus kita bisa manfaatkan untuk aktivitas bisnis kita. Jangan sampai kemudian data yang ada hanya jadi bahan kunjingan, bahan gosipan, bahan omongan di warung kopi, tanpa kemudian menjadi informasi yang penting bagi kita untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi kalau berbisnis harus bisa mengubah data menjadi informasi, dan informasi menjadi pengetahuan untuk proses pengambilan keputusan berbisnis. Jadi saya kira tetap harus kemudian mencari informasi, tetap kemudian juga melakukan aktivitas untuk di dalam dirinya. Pertama adalah bersyukur, karena kita berada di Indonesia yang dianggap masih daerah aman ketika terjadi perang antara Israel, Amerika lawan Iran tersebut. Jadi kita menjadi salah satu daerah yang aman dari konflik tersebut. Sehingga bisa jadi turis itu kemudian bisa jadi banyak datang ke kita, walaupun ternyata lebih banyak terserap ke Thailand dan kemudian Vietnam. Nah ini kemudian bagaimana caranya agar para turis yang pada dasarnya mereka sudah jenuh dengan masalah perang, dengan masalah pemerintahannya, bisa datang ke Indonesia. Itu menjadi salah satu tugas pemerintah dan menjadi salah satu tugas dari praktisi bisnis, terutama di bidang pariwisata, untuk menarik mereka. Jadi ini sebetulnya bisa menjadi peluang. Karena yang saya lihat dalam beberapa waktu kemarin, minggu kemarin ketika berkunjung ke Vietnam, bandaranya penuh. Dari berbagai negara itu kumpul di situ untuk kemudian kayaknya mencari tempat wisata lah. Mereka mengalami kejenuhan di negara masing-masing. Tapi ketika kemudian kembali ke Indonesia melalui Bali, relatif sepi. Nah, ini kan berarti kita kurang bisa menarik adanya peluang pariwisata yang kemudian bisa jadi terjadi. Jadi dalam beberapa hal harus kemudian ada aktivitas pemasaran yang tetap kita lakukan, bahwa kita bersyukur bahwa kita daerah aman, tunjukkan itu kepada dunia bahwa Indonesia adalah merupakan daerah yang relatif aman untuk kemudian bisa berwisata, untuk kemudian kuliner dan sebagainya. Yeah. Jadi aktivitas kita bersyukur ada, sambil kemudian membaca data yang ada untuk mencari peluang-peluang baru yang muncul. Saya kira hal-hal itu kemudian harus terus kita lakukan. Yeah. Menarik. Jadi sekian waktu yang lampau kita ada Indonesia Visit Year. Lalu kejadian ini bisa juga menjadi inspirasi bagi pelaku pariwisata Indonesia, terutama yang dikenal sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar, bisa menggagas Indonesia Syariah Visit 2026. Nah, itu kira-kira peluangnya bagaimana? Karena kan negara-negara Islam di Timur Tengah itu kan lagi crowded, lagi ada perang. Nah, mereka kan butuh datang. Insya Allah kalau datang ke Indonesia yang kulturnya sama, budayanya sama, agamanya sama, itu kan lebih antusias, Prof. Ya. Kira-kira peluangnya bagaimana, Prof? Sangat tinggi saya kira, karena dari berbagai hal, masalah kuliner, masalah perbankan, kita sudah siap untuk berada melayani tamu-tamu yang lebih fokus pada masalah halal dan syariah. Jadi kan alhamdulillah kita berada di Indonesia yang mencari makanan yang halal, yang aman, itu saya kira mudah kita lakukan kan, dibanding kemudian ke berbagai negara yang kita masih harus membaca logo tersebut, mencari-cari logo, ada nggak logo halal dan seterusnya. Jadi alhamdulillah kita berada di Indonesia yang untuk masalah turisme halal, turisme yang kemudian berbau syariah tersebut, saya kira bisa terdukung dengan baik. Tapi saya kira kayaknya untuk wisata halal masih belum ditingkatkan lagi saat ini. Biasanya hanya di provinsi-provinsi tertentu untuk kepala daerah tertentu yang kemudian mengangkat tema tersebut. Tapi belum banyak disosialisasikan ke negara lain, terutama ke negara-negara yang mayoritas juga banyak muslimnya di situ. Yeah. Saya kira ini tugas dari Kementerian Pariwisata juga untuk melakukan hal itu, bahwa kita siap untuk kedatangan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim dari negara lain. Ya. Menarik ya. Tapi ini kan situasinya kan perang nih di Iran.
lalu kemudian kita promosi itu gimana? Ya ini masalah etika ya, maka bagaimana menyampaikan Teknisnya itu ya. betul, harus kemudian secara halus bahwa ya bagaimanapun setiap orang butuh untuk mencari tempat merefleksikan diri, mencari tempat untuk ketenangan diri, jauh dari hal-hal yang duniaan. Nah itu saya kira bisa tetap dimunculkan. Jadi bahwa beberapa hal yang terjadi adalah hal-hal yang bersifat keduniaan dari para pimpinan negara yang mengambil keputusan kan, bukan kemudian menjadi keputusan bersama masyarakatnya. Sehingga di beberapa negara tersebut kan seringkali juga terjadi demo-demo untuk memprotes kebijakan dari kepala negaranya. Dari masyarakat Amerika Serikat kan juga memprotes kebijakan dari Donald Trump sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang mengarahkan bahwa kita bisa masuk ke wisata yang mengarah pada spiritualitas, membangun pada ketenangan diri, kebahagiaan diri, dan seterusnya. Jadi bukan mengarah pada menjauhi dari masalah perang dan sebagainya. Kita ya harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa tentunya. Jadi teknis promosinya harus betul, harus hati-hati tidak kemudian masuk ke ranah yang menyerang masalah kebijakan perang dan sebagainya gitu. Jadi peluang-peluangnya antara lain bisa dirincikan dan dijelaskan seperti itu oleh Profesor Ganjar Chandra Bramananto. Tapi kira-kira dengan indikasi peran dan peluang itu, apakah juga ini Bro punya potensi menyumbang target pertumbuhan ekonomi kita? Jadi apakah itu bisa menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi, atau malah kalau kita bisa cerdas, pintar mengambil peluang, itu bisa menaikkan itu? Ya, kembali lagi kita bicara masalah dampak perang baik jangka menengah maupun jangka panjang, itu kan bisa jadi akan menurunkan kemungkinan tercapainya dari capaian target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 8% misalnya. 5% lah paling tidak. Tapi kan itu ada kemudian karena ada peningkatan kemungkinan inflasi tadi, karena kemudian adanya peningkatan BBM, bisa jadi kan itu akan menurun di situ. Apalagi kalau kemudian pemerintah harus melakukan subsidi kepada masyarakat, maka kan beban dari pemerintah juga akan meningkat di sana. Dan kalau mau dikurangi, ya bisa jadi akan mengurangi juga aktivitas ekonomi. Jadi hal tersebut kan akan mengarah pada kemungkinan terjadinya perlambatan. Jadi, tapi kemudian ini mungkin bisa juga diimbangi dari sektor pariwisata tadi, kalau kita memang bisa mengambil peluang tadi untuk menjadikan banyak pihak masih kemudian tertarik untuk datang ke Indonesia, bukan hanya di Bali, karena kita punya banyak tempat wisata yang bisa ditunjukkan. Tapi tentunya yang jadi masalah, kita tidak bisa berpameran ke negara-negara tersebut. Maka memang harus bagaimana caranya, apakah melalui media sosial untuk menunjukkan bahwa saat ini masyarakat tetap butuh adanya relaksasi, masalah balancing spiritualitas, untuk kemudian bisa salah satunya mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia yang harapannya memang bisa kemudian menjadikan tadinya perlambatan itu bisa lebih mitigasi dengan adanya pemasukan di bidang pariwisata tadi. Karena bisa jadi untuk sektor-sektor manufakturnya kemudian karena BBM meningkat, maka sektor manufaktur juga akan mengalami dampaknya. Karena dampaknya kan terutama akan kemudian terjadi pengangkatan harga-harga tadi. Jadi saya kira sektor jasa pariwisata itu kemudian bisa dijalankan. Yang jelas adalah juga di satu sisi karena efisiensi tadi, maka arah untuk meningkatkan digitalisasi harus kemudian lebih ditingkatkan lagi. Jadi baik promosi maupun kemudian aktivitas untuk efisiensi produksi harus meningkatkan masalah penggunaan digitalisasi yang kemudian memang sedang marak saat ini. Jadi saya kira ini tetap kemudian mengemuka menjadi salah satu kunci bahwa efisiensi didukung dengan digitalisasi untuk kemudian bisa mempertahankan biaya yang meningkat tadi bisa kemudian tereliminasi dengan adanya efisiensi yang kita lakukan. Saya kira kurang lebih seperti itu, Cak Ruli. Luar biasa. Jadi tetap optimis kawan. Konsumen tetaplah belanja, produsen atau pelaku usaha tetaplah cari potensi-potensi di balik situasi krisis di seberang sana.
Jangan larut dalam emosi yang terbawa dalam keseharian kita, dalam usaha kita, dan lihat situasi ini, peluang ini untuk menjadi bekal melangkah tegap mencapai peluang-peluang ke depan. Sampai satu hal lagi. Satu hal atau berapa hal boleh, Prof? Satu hal saja. Kita belajar dari hikmah Lebaran, bahwa Lebaran mengajarkan kepada kita untuk membangun hubungan transendental dan hubungan kepada sesama. Jadi di masa-masa seperti ini, jangan lupakan untuk meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan, perbanyak aktivitas untuk meningkatkan hubungan ke Tuhan agar kita dijauhkan dari semua bala, semua hal-hal negatif, dan juga untuk mengurangi bala yang terjadi, mengurangi musibah-musibah terjadi, maka jangan lupa untuk terus berbagi. Jadi jangan menurunkan semangat untuk berbagi kepada sesama. Walaupun di masa sulit, berbagi harus tetap kita lakukan. Jadi optimis ya, tapi optimis untuk kemudian berbagi juga tetap harus kita lakukan. Jangan sampai kemudian ketika kita merasa sulit, kita mengurangi aktivitas berbaginya. Jadi saya kira kalau ingin bahagia, lanjutkan untuk terus melakukan aktivitas berbagi. Terima kasih. Jadi tetap kita harus memohon pada pertolongan Allah, bersama kepada bantuan Allah. Selain kita optimis melangkah ke depan, dan jangan lupa nantikan serial berikutnya. Baik Prof, terima kasih banyak. Terima kasih Cak Nulis. Semoga memang bermanfaat, memberikan kontribusi dan memberikan semangat bagi kawan Just Today dimanapun kita berada. Terima kasih. Barakallah. Sampai ketemu di edisi berikutnya, ngobrol bareng pakar, portal berita justtoday.com. Saya Ruli Anwar, pemimpin redaksi portal berita justtoday.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bukalah